Pernahkah kamu merasa bahwa ada bagian dari dirimu yang belum benar-benar pulih? Ada luka yang tidak tampak, tapi terasa. Ada kebiasaan yang sulit berubah, meskipun kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Kamu bukan gagal, kamu bukan lemah. Kamu hanya manusia yang membawa beban dari masa lalu. Selamat datang di Smart Daily ID Channel, tempat di mana kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupmu. Hari ini, kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin sedang kamu alami saat ini. Kamu merasa seperti ada bagian dari dirimu yang belum benar-benar pulih. Ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ada kebiasaan lama yang terus menghantui. Dan kadang, kamu bertanya, mengapa aku masih merasa begini padahal sudah banyak berubah? Kalau kamu pernah merasakan itu, izinkan aku ajakmu melihat satu hal penting. Trauma masa kecil bukan akhir dari kisahmu. Ia adalah awal dari kekuatan yang mungkin belum kamu sadari. Tidak semua trauma bersifat dramatis atau ekstrem. Kadang, ia datang dalam bentuk kata-kata kasar yang dilemparkan tanpa sadar. Dalam diamnya perhatian orang tua saat kamu butuh dukungan. Atau bahkan dalam kebiasaan-kebiasaan yang membuatmu percaya bahwa kamu tidak cukup baik. Dan meskipun kamu sudah dewasa, trauma itu tetap tinggal di dalam diri. Seperti luka lama yang kadang kambuh tanpa diprediksi. Tapi hari ini, aku ingin memberitahumu sesuatu. Luka itu bukan hukuman. Ia adalah pintu masuk menuju penyembuhan dan kekuatan batin yang lebih besar. Karena percayalah, setiap kali kamu menyentuh rasa sakit dari masa lalu, kamu punya kesempatan untuk memahami dirimu lebih dalam, untuk memperbaiki apa yang rusak, dan yang paling penting, untuk menyembuhkan anak kecilmu yang dulu tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seringkali kita mencoba melupakan trauma, menguburnya dalam-dalam. Tapi ternyata, justru dengan menghadapinya secara sadar, kita bisa mulai melepaskannya. Aku tahu, ini bukan proses yang mudah. Menatap masa lalu yang menyakitkan rasanya seperti membuka kotak Pandora. Tapi tahukah kamu, di balik kotak itu ada harapan. Harapan untuk pulih. Harapan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan inilah langkah pertama yang sangat penting. Kenali anak kecilmu. Dengarkan suaranya. Peluk dia sebagaimana seharusnya seseorang telah melakukannya dulu. Karena setiap kali kamu marah tanpa alasan jelas, setiap kali kamu takut ketika tidak ada ancaman nyata, itu adalah anak kecilmu yang berusaha menyampaikan pesan. Aku takut. Aku butuh rasa aman. Jadi, mari kita bicara tentang cara mengubah trauma itu menjadi kekuatan. Pertama, mulailah dengan menyadari bahwa itu ada. Jangan lagi menghindar. Jangan lagi menyalahkan diri. Sadari saja, ini bukan tentang aku yang gagal. Ini tentang aku yang bertahan. Lalu, bicaralah pada dirimu seperti pada anak kecil yang kamu sayangi. Gunakan kata-kata lembut. Ucapkan kalimat seperti, aku tahu kamu takut. Tapi kamu tidak sendirian lagi. Aku akan melindungimu dari sekarang. Itulah inti dari inner child healing, menjadi orang tua bagi dirimu sendiri. Kedua, berani mengingat dan mengakui pengalaman itu. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memvalidasi. Kamu layak merasa sakit, kamu layak merasa didengar, dan kamu layak sembuh. Ketiga, temukan pola pikir atau emosi yang terbentuk karena trauma itu. Misalnya, jika kamu sering merasa tidak cukup baik, renungkan. Dari mana perasaan itu berasal? Siapa yang pernah membuatmu percaya begitu? 4. Ubah respons otomatismu. Ketika kamu merasa terseret oleh reaksi emosional, berhenti sejenak, tarik napas. Ingat bahwa kamu bukan lagi anak kecil yang tidak punya kekuatan. Kamu sekarang adalah orang dewasa yang bisa melindungi dirinya sendiri. Kelima, lakukan ritual kecil untuk menyembuhkan inner childmu. Bisa dengan menulis surat dari perspektif dirimu yang sekarang kepada dirimu yang dulu. Atau dengan membawa mainan kecil sebagai simbol bahwa kamu peduli pada diri yang dulu tak bisa bersuara. Dan terakhir, teruslah berkata baik pada dirimu.
Setiap hari, setiap jam, setiap menit, kata-kata yang dulunya tidak kamu dapatkan, kini bisa kamu berikan sendiri. Karena kamu bukan hanya korban dari masa lalu, kamu adalah pejuang yang bisa menyembuhkan diri sendiri. Dan ingat, penyembuhan bukan berarti melupakan. Ia berarti kamu belajar hidup bersama luka itu, tanpa biarkan ia mengendalikan hidupmu. Jadi, kalau kamu merasa ada bagian dari dirimu yang masih terasa tertinggal, mungkin inilah saatnya untuk mulai melihat ke dalam. Karena disitulah kekuatan sejati lahir. Karena kamu punya tujuan, kamu punya mimpi, dan kamu layak menjalani hidup yang lebih damai, utuh, dan penuh cinta. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe di Smart Daily ID Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.